AND, Nusa Tenggara Timur, menyimpan sejarah besar bagi bangsa Indonesia. Di kota inilah Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia, diasingkan oleh pemerintah Hindia Belanda dan menemukan mutiara Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Tanggal 14 Januari tahun 1934, kapal Jan van Riebeeck bersandar di Pelabuhan Ende. Soekarno dalam usia 35 tahun menginjakan kaki di bumi Kelimutu bersama istri Inggit Garnasi dan ibu mertuanya. Mereka menempati rumah sangat sederhana milik Abdullah Angguaru di kawasan Ambung Gaga, kampung kecil yang terdiri dari pondok-pondok beratap ilalang. Waktu itu, bumi Kelimutu adalah daerah yang sepi, sunyi dan terpencil. Soekarno tentu saja gundah dan gelisah. Namun, Soekarno yang semula merasa depresi, mulai bangkit melawan frustrasinya itu. Ia rajin mengunjungi kampung-kampung di Ende, menyapa warga dan mengunjungi Danau Kelimutu. Belanda mungkin mengira pembuangan itu akan berhasil menjauhkan Soekarno dengan aktivitas politik. Justru sebaliknya, Soekarno malah menemukan miniatur Indonesia di Ende. Ketika menyaksikan warga yang beragam suku dan agama hidup rukun dan damai. Dari situlah Soekarno menjadi lebih religius dan memaknai keberagaman lebih dalam. Wawasan kebangsaan seorang Soekarno muda semakin tajam setelah bersahabat dengan dua misionaris Katolik, Johannes Bouma SVD dan Gerardus Wisting SVD. Ia diperbolehkan membaca di perpustakaan Biara Santo Yosef dan banyak berdiskusi dengan kedua misionaris Katolik itu tentang gagasannya mendirikan negara Indonesia merdeka. Ide-ide brilian dalam proses penemuan dan perumusan butir-butir mutiara Pancasila tidak terlepas dari diskusi-diskusinya yang serius dan mendalam dengan kedua sahabatnya itu. Suatu tempat favoritnya untuk berkontemplasi adalah di bawah pohon sukun yang menghadap langsung ke pantai Ende. Pohon sukun itu berjarak 700 meter dari kediaman Soekarno. Biasanya, ia pergi sendiri ke tempat itu pada Jumat malam. Itulah sejarah Bung Karno ketika diasingkan di Ende, yang telah diketahui dan diakui oleh bangsa Indonesia. Namun apakah Soekarno hanya menemukan Pancasila di Ende? Dalam ulasan sejarah kali ini, 432 Femer mencoba mengungkap kemungkinan adanya fakta lain tentang kisah Bung Karno di Ende, yakni sang proklamator itu bisa saja menemukan inspirasi lain di balik pembangunan Monumen Nasional atau Monas. Seperti yang sering dikisahkan, bahwa selama 4 tahun pengasingannya di Ende, Soekarno rajin mengunjungi kampung-kampung dan Danau Kelimutu. Dari fakta itu, muncul sebuah dugaan. Soekarno mungkin melihat tugu batu atau tubuh musuh yang terletak di depan rumah adat Lio. 432 Femer mencoba mengangkat beberapa kemungkinan keterkaitan Monas dengan tubuh musuh di rumah adat orang Lio. 1. Kemiripan bentuk tubuh musuh dan Monas. Jika kita memperhatikan dengan saksama setiap perkampungan adat Lio, tubuh musuh atau tugu batu berdiri di tengah beberapa batu ceper yang mengelilinginya. Model yang sama dapat kita lihat pada Monas yang merupakan sebuah tugu yang berdiri di atas bangunan museum. Memang dalam konstruksinya, Monas dibangun lebih tinggi dan besar karena merupakan ikon negara yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. 2. Letak penempatan tubuh musuh dan Monas sama.
Jika meninjau dari sisi letak, kedua ikon sejarah itu mempunyai kesamaan letak, yakni tubuh musuh di depan rumah adat dan Monas di depan istana presiden. Jika menelisik lebih dalam lagi dari tinjauan letak, tubuh musuh ditempatkan di depan rumah adat dan dijadikan sebagai tempat berkumpul masyarakat adat untuk melakukan berbagai ritual. Dan Soekarno memilih lapangan Ikada sebagai lokasi Monas karena tempat itu merupakan tempat berkumpulnya para pejuang dulu untuk menyatukan gagasan melawan penjajah. 3. Adanya kemiripan makna antara tubuh musuh dan Monas. Tubuh musuh bagi orang Liut dipercayai sebagai simbol kekuatan dua gai. Mereka percaya bahwa ada kekuatan yang menguasai langit dan bumi, yang sering juga diceritakan para tokoh adat sebagai hubungan kekuatan laki-laki dan perempuan. Tubuh musuh melekat sebagai simbol keharmonisan dan kesuburan. Sama halnya dengan Monas yang dibangun dengan konsep pasangan universal yang abadi, yakni Lingga yang adalah laki-laki dan Yoni yang adalah perempuan. Lingga dan Yoni merupakan lambang kesuburan dan kesatuan harmonis yang saling melengkapi sejak dahulu kala. Empat. Kekuatan magis Endelio melekat dalam diri Soekarno. Dalam buku Bung Karno dan Pancasila, Ilham dari Flores untuk Nusantara, Soekarno mengakui bahwa ada kekuatan yang selalu menggiring ia untuk melakukan kontemplasi ketika berada di Ende. Tidak hanya di bawah pohon sukun, Soekarno juga terlarut dalam sebuah permendungan ketika mengunjungi Danau Kelimutu, yang dipercayai orang Liu memiliki kekuatan magis tertentu. Karena melekat dengan kekuatan magis itu, segala hal yang dibangun atau dilakukan Soekarno pasti mempunyai keterkaitan dengan hal-hal yang dijumpai di Tanah Watu Endelio Sarepawe. Apalagi, ide pembangunan Monas muncul dalam benak Soekarno setelah kepulangannya dari Ende ketika melakukan kunjungan bersejarah pasca dilantik sebagai Presiden Indonesia. Demikian ulasan adanya kemungkinan fakta lain dari pengasingan Bung Karno di Ende. Terima kasih telah mengunjungi YouTube channel 432 Famer. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Arahkan jarimu ke tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi lain yang menarik dan mengedukasi. Salam Floba Mora Hebat, salam Endelio Sarepawe.